Jadi cerita dari short movie ini diangkat dari single kedua aku yang berjudul Sukacitaku. Jadi sebelumnya lagu Sukacitaku ini berceritakan tentang rasa terima kasih sang anak kepada kedua orang tua. Nah, di cerita kali ini pastinya ada diambil dari single Sukacitaku tersebut, tapi karena ini short movie, so I wanna make it more fun. Jadi harus ada sedikit konflik, harus ada sedikit extra yang ditambahin di short movie-nya. Jadi di short movie ini ada dua karakter yang bernama Lulu dan Rania. Rania bukan Rania ini, tapi kayak Rania di short movie itu. Dan di sini ceritanya mereka bertukar jiwa karena mereka belum grateful sebelumnya. Jadi saat mereka bertukar jiwa itu mereka bisa merasakan kehidupan dari Lulu dan sisi Rania. Terus mereka jadi merasa grateful dan bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki. Dan untuk cerita tersebut, apakah itu kejadian di kisah nyata ngebantah orang tua? Absolutely not, guys. Don't you ever ngebantah orang tua, because that's not good. That's so rude. That's not good at all. Dan harus respect sama orang tua kalian. And if my parents, kalau misalnya aku kayak gitu ke my parents in real life, they will kill me. Jadi gitu sih. Nah, Om, gimana Om melihat pencapaian Rania kali ini gitu kan? Di usia 16 tahun gitu. Seperti apa Om? Tentunya kami selaku orang tua sangat bangga dan pastinya selalu mensupport apapun itu yang dilakukan Rania selama itu berkegiatan positif. Ya tentunya kami selaku orang tua pastinya akan selalu support ya, agar bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adik ya, terutama dan tentunya buat anak-anak muda Indonesia pada umumnya. Oke, tapi tadi banyak pertanyaan nih Om dari kawan-kawan juga. Ini film mau dipanjangin nggak sih Om? Karena kan secara Om yang mensupport ya Rania ya, seperti itu. Kalau kalian bertanya seperti itu agar jawabannya menjadi penasaran, tunggu tanggal main. Nah, gimana itu Rania? Rania ada keinginan untuk memperpanjang film itu? Ada, apalagi Bunda. Itu karena short movie aja kita belum nonton hasilnya, tapi Bunda udah excited banget. Bunda Maya udah excited banget untuk kayak nonton short movie-nya dan kayak ngerasa, wih kayaknya kita harus bikin movie, not short movie but movie. Jadi ditunggu ya teman-teman semuanya. Oke, proses syutingnya sendiri, syuting ini sendiri berapa lama dan lagu itu butuh berapa lama sih agar chemistry-nya ada? Iya, untuk syuting ini berapa lama? Kalau aku syutingnya selama 3 hari. Jadi itu Sabtu Minggu itu full dari pagi, dari subuh sampai malam. Terus keesokan harinya juga sama subuh sampai malam. Dan hari ketiganya itu aku pulang sekolah. Aku habis sekolah langsung ke lokasi syuting saat itu. Dan untuk lagunya membangun chemistry. Untuk sejujurnya aku ngebangun chemistry sama lagu ini tuh it doesn't take like such a very long time. Kayak waktunya cukup singkat untuk bangun chemistry sama lagunya, karena seperti yang aku udah sempat bahas tadi, kalau misalnya lagu ini tuh benar-benar relate banget sama diri aku, karena aku benar-benar emang ngerasa thankful banget dan emang aku benar-benar berterima kasih banget sama kedua orang tua aku ini. Dan dengan adanya lagu ini dan dengan adanya short movie ini, jadi seperti bisa kayak mewujudkan rasa terima kasih gitu kepada orang tua aku, walaupun pastinya kita tahu kayak rasa terima kasih itu tidak akan bisa kayak di approach ya sama effort-effort yang sudah orang tua kita lakukan kepada kita. Dan ini kayak lebih menjelaskan aja sih rasa terima kasihnya. Untuk proses pembuatan lagunya ini pas rekamannya butuh berapa? Oh ya, kalau pas rekaman, pas aku rekaman suara aku itu sempat 2 kali, karena di rekaman yang pertama itu keadaan aku lagi kurang fit, so itu plotnya jadi kayak aku lagi kurang fit, terus suara aku kayak aku merasa ini nggak bagus and this is like not the best version of my voice right now. Jadi aku merasa harus rekaman ulang, makanya kita rekaman lagi kedua kali, dan di rekaman yang kedua kali aku alhamdulillah merasa puas sih. Dan untuk overall pembuatan lagunya kayak one month ya, karena juga orkestranya itu dari Bulgaria, dari Budapest, jadi memang cukup singkat sih sebenarnya. Om dan Tante. Oke, it's pastinya Mimi Kade, Tante Krisdayanti, karena Tante Krisdayanti is like the diva of Indonesia. Kayak siapa di Indonesia nggak tahu Mimi Kade, dan Mimi Kade juga tipe suaranya sopran juga sama-sama kayak aku, jadi aku ngerasa kayak oh my god, Mimi Kade is my role model gitu sih. Kalau saya sih
lirik radio, saya kembalikan ke radio. Dan yang jelas saya pantau itu 24 jam. Dan untuk handphone sendiri dia ada batas tertentu. Oh, ada batasannya ya? Dari waktu sekolah sampai jam 9 malam. Dan itu harus balik ke saya untuk saya cek. Dan terus selanjutnya semuanya sama aja sebenarnya, karena memang saya berikan ke anak itu sendiri. Dia harus melihat sendiri bagaimana dengan keadaan dunia sekarang, dan saya suruh dia memilih sendiri dia mau menjadi anak seperti apa. Jadi saya sebagai orang tua memberi support dan membimbing. Tania, fokus ke dunia entertain atau tidak? Atau lebih kepada pendidikan? Oh my god. Oke, jadi sebenarnya to make it clear, karena aku emang sekarang cover lagu. Sebenarnya udah cover lagu juga dari dari lama banget. Udah ada YouTube channel cover lagu, terus aku acting, theater and stuff di dunia entertain. Dan to make it clear, aku sebenarnya melakukan itu untuk hobi aku. Tapi kenapa ini kayak kamu mau seriusin hobi kamu, karena emang menurut aku kayak dengan adanya hobi aku pengen hal yang aku sukain itu aku wujudkan untuk bisa berkreasi juga, berkarya sebagai anak bangsa Indonesia. Kita harus membuat Indonesia bangga. So kita juga aku pengen membuat karya dari sesuatu yang aku suka gitu sih. Jadi sebenarnya untuk